Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasbila Samudra. Saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus yang pertama. Pertanyaan yang pertama, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Big Data Analytics dan dengan mekanik clustering menggunakan K-means. Langkah-langkah penerapan metode ini meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber di perguruan tinggi, pre-processing data untuk membersihkan dan menyiapkan data, penggunaan SpicePath untuk memproses data dalam skala besar, serta penerapan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kinerja mereka. Metode ini memungkinkan perguruan tinggi untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai kinerja mahasiswa, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk jawaban yang kedua, perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Apache Spark, PySpark, dan Python. Apache Spark adalah platform komputasi terdistribusi yang menggunakan pemrosesan data besar secara cepat dan efisien. PySpark adalah antarmuka Python untuk Spark, yang memungkinkan penggunaan bahasa Python untuk menjalankan operasi pada klaster data besar di Spark. Python menyediakan berbagai pustaka untuk memanipulasi data, analisis statistik, dan penerapan machine learning. Semua perangkat ini mendukung pengolahan big data secara paralel dan terdistribusi, memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar dan kompleks secara efisien. Untuk jawaban yang ketiga, metode preprocessing data yang diperlukan sebelum penerapan clustering meliputi pembersihan data, misalnya menghapus nilai-nilai yang hilang atau duplikat, normalisasi agar data memiliki standar skala yang sama, serta pengubahan data kategorikal menjadi format numerik jika diperlukan. Preprocessing ini penting untuk memastikan algoritma clustering dapat mengelompokkan data secara akurat tanpa dipengaruhi oleh outliner atau skala data yang tidak konsisten. Untuk jawaban yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk analisis big data adalah Apache Spark dan PySpark. Apache Spark mendukung pemrosesan data besar dengan cara yang terdistribusi dengan cepat. Sedangkan PySpark memungkinkan penggunaan untuk menggunakan Python dalam menjalankan algoritma di Spark. Python sebagai bahasa pemrograman digunakan karena fleksibilitas dan banyak pustaka yang tersedia untuk analisis data. Untuk jawaban yang kelima, K-means clustering dipilih karena kesederhanaan dan efisiensinya dalam pengelompokan data dalam jumlah besar. Algoritma ini membagi data ke dalam sejumlah klaster berdasarkan kedekatan jarak antara data. Dalam konteks data mahasiswa, K-means dapat membantu mengidentifikasi kelompok mahasiswa dengan kinerja yang mirip, yang memudahkan perguruan tinggi dalam memberikan intervensi yang tepat untuk setiap kelompoknya. Dan jawaban yang keenam, alat tambahan seperti Tableau atau Matplotlib dapat digunakan untuk memvisualisasikan hasil analisis clustering. Visualisasi ini memungkinkan pihak perguruan tinggi untuk melihat pola kinerja mahasiswa secara lebih jelas. Hasil clustering dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, misalnya dalam merancang program pembelajaran yang lebih sesuai untuk setiap kelompok mahasiswa, serta mengalokasikan sumber daya untuk membantu mahasiswa yang berada di klaster dengan kinerja terendah. Untuk studi kasus yang kedua, jawaban pertama dari pertanyaan tersebut adalah data warehouse digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data transaksi nasabah bank karena kemampuannya dalam mengolah data dari berbagai sumber dalam jumlah besar, serta menyediakan platform yang terstruktur untuk menganalisis historis dan pengambilan keputusan. Data warehouse memungkinkan integrasi data transaksi dari berbagai sistem operasi bank, yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis tren jangka panjang, perilaku nasabah, dan pengambilan keputusan strategis. Keuntungan menggunakan data warehouse di bank antara lain memungkinkan analisis data yang terorganisir dan terpusat, mendukung analisis data historis untuk memprediksi tren, serta memberikan akses cepat ke data yang bersifat konsisten dan terstruktur. Untuk jawaban yang keduanya, dua teknologi data warehouse yang efisien yang menyimpan data transaksi nasabah adalah Amazon Redshift. Ini adalah layanan penyimpanan data terkelola dari AWS yang dirancang untuk memproses data dalam skala besar dengan kecepatan tinggi. Redshift dapat menangani query kompleks terhadap data transaksi nasabah dalam hitungan detik.
menjadikannya cocok untuk analisis real time. Dan yang keduanya, Google BigQuery. Layanan data warehouse dari Google Cloud ini memungkinkan pengelola data yang sangat besar secara efisien dan mendukung analisis dengan menggunakan bahasa SQL. BigQuery memungkinkan proses query terhadap data transaksi dalam jumlah besar secara cepat tanpa memerlukan infrastruktur fisik tambahan. Kedua teknologi ini mempermudah proses analisis dengan menyediakan infrastruktur yang terdistribusi dapat diskalakan dan mendukung query SQL yang familiar bagi analisis, sehingga mengurangi waktu dan biaya pengolahan data. Untuk jawaban ketiga, teknologi big data seperti Hadoop lebih cocok untuk analisis data transaksi nasabah dibandingkan teknologi database tradisional karena dua alasan utama. Yang pertama, kemampuan pengelolaan data besar secara terdistribusi. Hadoop dengan Hadoop Distributed File System (SDFS) mampu menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar secara efisien di seluruh klaster yang terdistribusi, yang tidak dapat ditangani oleh database tradisional dengan kapasitas yang terbatas. Pengelolaan dan yang keduanya, pengolahan paralel dengan MapReduce. Hadoop memungkinkan proses pengelolaan data secara paralel, di mana data dibagi ke beberapa node dan diproses secara bersamaan, sehingga mempercepat analisis data yang sangat besar, seperti transaksi bulanan nasabah bank. Teknologi ini cocok mengelola data yang terus berkembang dan memerlukan pemrosesan kompleks seperti perhitungan pola transaksi. Dan jawaban yang keempat, Hadoop dan MapReduce bekerja secara sinergis untuk menganalisis data transaksi nasabah dengan cara berikut. Hadoop Distributed File System (SDFS) menyimpan data transaksi nasabah dalam format terdistribusi di banyak node komputer, memungkinkan data yang sangat besar untuk disimpan dengan efisien. MapReduce adalah model pemrograman yang memecah data besar menjadi bagian-bagian kecil, map, dan kemudian menggabungkan hasil pemrosesan, reduce. Dalam kasus analisis transaksi nasabah, proses map menghitung jumlah transaksi nasabah pada tiap bulan, sedangkan proses reduce mengumpulkan hasil dari semua node dan menyajikan hasil akhir. Manfaat dari pendekatan ini adalah kecepatan dan efisiensi dalam mengolah data transaksi nasabah dalam jumlah besar, terutama dalam hal identifikasi pola transaksi yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan strategi bisnis bank, deteksi anomali, atau personalisasi layanan nasabah. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.